Masayuki berkata, "Minasan, tolong tenanglah, jangan panik. Kalian cepat tinggalkan tempat ini dan segeralah cari tempat aman untuk berlindung." Masayuki berusaha mengamankan orang-orang sambil menunjukkan sisi dingin, cool, dan elegan kepada Hinata. Masayuki melakukan ini karena dia juga memiliki rencana, yaitu saat situasi berubah menjadi buruk, dia akan melarikan diri. Jadi gini pak, kalau nggak ada orang kan, gampang gitu kabur, jadi nggak malu. Namun anehnya, the power of skater Masayuki. Semua orang yang mendengarkan ucapan Masayuki seketika menurutinya. Semua orang berkata, "Masayuki sama khawatir tentang kita. Jadi begitu ya. Oleh sebab itu, dia membiarkan para bocil bertarung. Karena jika Masayuki sama sendiri bertarung, tidak ada keraguan jika dia akan menang. Masayuki sama takut kita terluka karena terlalu kuat dirinya. Itu benar. Kita akan menjadi penghalang untuknya." Tiba-tiba di situ Elric mengatakan, "Minasan, larilah menuju istana kerajaan. Di sana ada penghalang skala besar. Jadi meskipun pasukan malaikat datang menyerang, mereka memerlukan waktu lebih banyak untuk sampai dan menjebol penghalang, serta agar Masayuki Dono bisa bertarung dengan bebas. Cepat Minasan." Sontak saja semua orang terkejut mendengar instruksi Pangeran Elric. Wakil pemimpin Ksatria Ingracia juga berkata, "Apakah kalian tidak mendengarkan Pangeran Elric berkata apa? Cepat tinggalkan tempat ini, serahkan sisanya pada Masayuki sama." Dalam sekejap, semua orang pun secara tenang pergi meninggalkan medan pertempuran dan menyerahkan semua urusan melawan musuh kepada Masayuki. Yari. Pertarungan Arios dan Venom masih berlanjut. Perlahan, Venom mulai terpojok oleh serangan bertubi-tubi dari Arios. Lengan kiri Venom juga terpotong karena serangan Arios. Untungnya Venom masih bisa meregenerasi lengannya tersebut. Dari awal pertarungan, kekuatan mereka sudah sangat jauh. Venom juga bisa bertahan selama ini karena keberuntungan Masayuki pak. Belum 3 menit sejak pertarungan dimulai, namun Venom bisa merasakan jika orang-orang sudah mulai mengungsi dari tempat ini. Venom menduga bahwa Masayuki telah melakukannya dengan sangat baik. Jadi usaha Venom untuk mengelur waktu tidaklah sia-sia. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba datang Kenya dan Ryota membantu Venom. Venom pun mengatakan, "Kalian jangan mati, karena aku tidak mau dibenci oleh Agera." Kedua bocil itu menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Mereka pun mengaktifkan persenjataan spiritual. Seketika lampu berkilauan membungkus Kenya dan Ryota. Dan kemudian lengan mereka berdua sudah terpasang sebuah senjata yang bernama Evolving Type Arms. Itu adalah senjata hasil keisengan Rimuru. Jadi daripada sia-sia nggak terpakai, Rimuru memberikannya kepada anak-anak. Tapi Rimuru tidak pernah berpikir jika senjata itu akan berguna di pertempuran kali ini. Arios yang melihat hal itu mulai waspada. Venom juga terkejut karena tiba-tiba anak-anak memiliki jumlah energi yang hampir setara dengannya. Venom yang tadinya putus asa, kini menemukan peluang untuk menang. Semua ksatria suci seperti Hinata, Freeze, Nicholas, dan Leonard terkejut melihat anak-anak yang dapat memakai senjata itu. Dalam keterkejutannya, Hinata berkata, "Tidak mungkin, itu adalah lengan rahasia gereja barat yang tidak dapat digunakan oleh ksatria suci, kecuali mereka dicintai oleh roh. Aku tidak menyangka jika Demon Rimuru yang kau ngotai itu bisa memproduksi senjata secara massal." Melihat hal itu, para cecenguk dari ksatria suci memuji Masayuki. Mereka berkata, "Masayuki Dono, kau sangat hebat bisa melatih anak-anak itu dengan sangat baik." Mendengar ucapan seperti itu, Masayuki menyangkalnya. Masayuki mengatakan jika hal itu murni kekuatan anak-anak itu sendiri. Tapi orang-orang tetap tidak percaya. Mereka menganggap jika Masayuki terlalu merendahkan diri. Masayuki hanya bisa berusaha menyembunyikan rasa malunya. Ya karena kalian tahu sendiri pak, Masayuki nggak ngapa-ngapain. Sontak saja pembicaraan itu terdengar oleh orang-orang yang lagi mau mengungsi. Para warga juga gembira dengan hal itu. "Apakah kau mendengarnya? Para bocil itu tampaknya lebih kuat dari Hinata sama. Apakah para bocil itu juga pahlawan? Bocil itu juga berguru pada Masayuki sama kan? Jika seperti itu, kita tidak perlu takut hanya dengan satu malaikat bukan? Masayuki sama memang sangat luar biasa." Perlahan kecemasan para warga sudah hilang. Setelah hati para warga tenang, mereka pun mulai berjalan lagi mengevakuasikan diri. Sedangkan Masayuki yang tahu jika apapun yang dia katakan tidak berguna. Suara dalam hatinya berkata, "Sudahlah, jika hal itu bisa membuat kegelisahan semua orang hilang, aku nggak akan mempermasalahkan hal ini lagi." Masayuki pun menyimpulkan jika tugasnya adalah berdiri dengan wajah percaya diri. Setelah itu, Masayuki nonton pertempuran itu lagi dengan sangat khusyuk. Masayuki hanya bisa berdoa agar Venom bisa memenangkan pertempuran kali ini. Sementara di medan pertempuran, Venom bersama anak-anak melakukan telepati sambil menyerang Arios. Pertarungan semakin memanas. Venom menciptakan celah di pertahanan Arios. Kenya dan Ryota pun langsung menyerang dengan sekuat tenaga. Sambil terus bertarung, Venom terus menginstruksikan melalui telepati agar tetap waspada dan tidak ceroboh. Di tengah pertempuran, Venom mengubah strategi.
di mana Ryota menjadi support untuk tim. Ryota akan menggunakan atribut angin sebagai pertahanan dan air untuk selalu menyembuhkan rekan tim yang terluka. Jadi Venom dan Kenya bisa fokus menyerang dengan barbar tanpa takut mati. Venom bisa yakin dengan strategi ini karena masih ada Masayuki yang hokinya bisa membuat tim mendapatkan jackpot kakek merah. Venom juga ngasih tahu kepada Kenya jika Venom akan menghalau dan menangkis semua serangan Arios. Sementara tugas Kenya hanya fokus menyerang saja. Singkatnya, Venom jadi tank, Kenya jadi penyerang atau assassin, sedangkan Ryota jadi support. Pertarungan melawan Arios pun akhirnya dimulai. Venom menyerang Arios untuk menerobos pertahanannya. Melalui celah yang ada, Kenya meluncurkan serangannya. Arios mulai gelisah karena musuh mulai memojokkan dirinya. Namun semua serangan Kenya tidak memberikan luka fatal terhadap Arios. Ada alasan pak, kenapa Arios yang kuat nggak bisa langsung membunuh Venom dan para bocil. Sekedar informasi saja, kekuatan asli Arios disegel oleh Velda pak. Bagi Velda, jika Arios menggunakan kekuatan penuhnya, maka pusat kota bisa hancur. Dan Velda tidak ingin hal itu terjadi. Alhasil, Arios ditempatkan dalam situasi di mana dia tidak bisa melakukan apa-apa. Arios terjebak dalam dilema, di mana dia sangat ingin membunuh musuhnya, tapi dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Emosi meluap-luap dalam diri Arios, sehingga membuat dirinya kehilangan ketenangannya. Andaikan Arios bisa lebih tenang, mungkin dia akan menyerah untuk membunuh Hinata dan memilih untuk mundur saja. Namun Arios sangat keras kepala, hasrat membunuhnya tidak bisa terbendung lagi. Arios pun mengayunkan pedangnya, Sinde, dan cerot. Pedang Arios menebas perut Venom. Namun saat Arios ingin menarik pedangnya yang ada di perut Venom, pedang itu serasa tidak mau lepas. Ya karena pedang itu sudah terjerat oleh sihir Venom pak. Semua ini emang sesuai rencana Venom. Saat Arios bersusah payah menarik pedangnya, disitulah kesempatan Kenya untuk menyerang terbuka lebar. Tanpa banyak mikir, karena ada Ryota yang akan menyembuhkan Venom, Kenya pun langsung menebas Arios dengan pedangnya. Dalam sekejap, Arios terbelah menjadi dua. Di satu sisi juga, Venom terkena imbasnya. Dia juga terbelah menjadi dua. Serangan pedang terkuatnya Kenya ini juga bisa membunuh Demonor hanya sekali tebas pak. Di situ Arios pun lenyap beserta jiwa-jiwanya. Masayuki yang melihat hal itu sangat gembira. Yadah! Akhirnya mereka berhasil. Bagi Masayuki, teknik Kenya sangat mengagumkan. Namun pose gerakannya sangat mirip dengan gerakan khusus dari sebuah manga yang diajarkan Masayuki. Suara dalam hati Masayuki berkata, Kenya, kau sudah melampaui harapanku. Kau telah menguasai teknik yang kuajarkan dengan sangat sempurna. Di situ Kenya menghampiri Masayuki. Masayuki-san, apakah kau melihatnya? Aku melakukannya dengan sangat sempurna bukan? Mendengar perkataan Kenya, Masayuki menganggukkan kepalanya sambil terharu. Jadi gini pak, sebenarnya Masayuki nggak melatih anak-anak dalam berpedang. Masayuki cuma memperlihatkan pose gerakan pedang kayak Tanjiro pak, biar kelihatan OP aja gitu. Faktanya anak-anak dilatih oleh Hakuro dan Akira untuk masalah berpedang. Cuma ya karena Kenya ini masih polos, dia mengira semua ini berkat didikan Masayuki. Di situ Masayuki pun mulai tersenyum sambil mengelus kepala Kenya. Tanpa disadari, senyuman Masayuki memikat semua orang. Para warga yang tersisa juga bersorak atas kemenangan ini. Di tengah keramaian itu, Venom berteriak, "Oi, cepat sembuhkanlah aku!" Ryota, Alice, Hinata, dan juga Nicholas datang berlari. Semua orang menggunakan sihir penyembuhan. Karena pertolongan semua orang, Venom pun selamat dari kematian. Dengan menggaruk-garukkan kepalanya, Venom berkata, "Sepertinya mengorbankan diri tidak cocok untukku. Meskipun nyawa taruhannya, hal itu sepadan karena Venom juga mendapatkan skill ultimate Kami no Buki, Kenobuki, Good Weapon, Sword Weapon. Itu adalah skill ultimate milik Arios. Venom memenangkan pertaruhan dan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Kini suasana di medan pertempuran terasa damai. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Karena tiba-tiba Ryota menengok ke kanan dan ke kiri sambil bertanya di mana Kuchan. Mendengar hal itu, Kenya juga ikutan gelisah. Kenya mencari ke sana kemari untuk menemukan seseorang yang bernama Kuchan. Gale dan Alice menghela nafas. Mereka berdua menyerah dalam masalah ini. Sementara Kenya semakin panik karena tidak bisa menemukan orang yang bernama Kuchan. Masayuki pun bertanya, "Siapa? Kuchan?" Sontak keempat bocil itu menjawab, "Kuchan adalah teman kami." Seketika Masayuki berpikir jika Kuchan adalah Chloe, padahal sebenarnya bukan. Di sini Masayuki tidak terlalu mengenal Chloe. Kini para bocil sibuk mencari seseorang yang bernama Kuchan. Sedangkan di langit di atas ibu kota kerajaan negara Ingrasia, terlihat Arios masih hidup. Dan ternyata sesaat sebelum Kenya membunuhnya, Arios berhasil melarikan diri dengan mengganti tubuh yang asli dengan tubuh duplikat. Suara dalam hati Arios berkata, "Bukan waktunya untuk bingung. Jika aku bisa berpikir dengan tenang, aku tidak akan mengalami hal ini." Bocah itu
memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena aku sudah mengetahuinya, sebaiknya aku balik dulu. Tapi nggak disangka dari belakang Aryos terdengar suara seseorang. Dia adalah Gujan. Semua orang akan melakukan hal yang sama jika terdesak. Itulah yang dikatakan Rimuru sama. Aryos pun membalikkan badannya. Siapa orang ini? Ucap Aryos. Entah mengapa saat Aryos menatap mata Gujan atau Kumara, dia merasa tidak bisa bernafas. Di situ Kumara pun memperkenalkan dirinya. Namaku Kumara, hamba setia dari Demon Lord Rimuru. Setelah mengatakan kata-kata itu, muncul senyuman menawan di bibir Kumara. Namun sambutan hangat Kumara itu tidak dihiraukan Aryos. Aryos dengan emosinya mengatakan, "Jangan remehkan aku. Aku tidak peduli siapa kau. Tempat ini jauh dari wilayah kota. Apa kau tahu artinya?" Sebelum Aryos menyelesaikan ucapannya, Kumara langsung menghampiri Aryos sambil mencekik lehernya sampai Aryos mati. Sedih, kecewa, emosi, itulah yang Kumara rasakan sekarang. Kumara berkata, "Kau sangat berisik. Aku tidak pernah berpikir kau menjadi lemah seperti ini." Benar, ini semua salah Venom. Ini sangat mengecewakan sekali. Kumara ingin membunuh musuh yang sangat kuat, bukan musuh yang sudah lemah seperti ini, agar mendapatkan pujian dari Rimuru. Kini Aryos telah benar-benar lenyap dari dunia. Yang tersisa di dalam benak Kumara saat ini adalah alasan apa yang cocok dia katakan kepada anak-anak. Dengan perasaan gelisah, Kumara pun balik ke bentuk anak-anaknya dan terbang menuju ibu kota untuk kembali ke para bocil-bocil. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isi Kindle. Amin. Bye bye.